Belum juga sirna duka yang menyelimuti hatinya, kini ujian kembali menerpa kehidupan Atta Halilintar. Orang tuanya dituding memiliki hutang sebesar 400 juta rupiah kepada seorang wanita yang bernama Umi Afif. Kabar tersebut viral dan menjadi buah bibir di jagat maya. Gerah dengan pemberitaan yang menyudutkan nama orang tuanya hingga dirinya ikut terseret ataupun akhirnya angkat bicara. Seperti apakah jawaban suami Aurel Hermansyah itu menanggapi kabar miring tersebut? Sekian lama menutup rapat persoalan hutang tersebut, Umi Afif akhirnya buka suara. Ia mengaku meminjamkan uang 40.000 euro kepada ibunda Atta Halilintar dengan alasan untuk keperluan membuka usaha pada tahun 1997 silam. Siapa sangka setelah 24 tahun lamanya menanti, uang tersebut kabarnya belum dikembalikan ibunda Atta. Lantas seperti apa penjelasan Umi Afif mengenai awal mula ibunda Atta meminjam uang tersebut? Persoalan hutang yang ditagih Umi Afif kepada keluarga Halilintar juga bersumber dari seorang konten kreator bernama Safas. Kemunculannya sebagai perwakilan dari Umi Afif untuk menagih hutang tersebut ke keluarga Halilintar juga memicu kontroversi di jagat maya. Saksikan selengkapnya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tak kunjung muncul ke publik juga absen di pernikahan Atta dan Aurel kemarin, nama orang tua Atta, Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk lagi-lagi menjadi buah bibir di jagat maya. Kasus lama antara keluarga Halilintar dengan seorang wanita bernama Umi Afif kembali muncul ke permukaan. Setelah hampir setahun tak terdengar gaungnya, persoalan hutang yang konon dipinjamkan Umi Afif kepada keluarga Halilintar kembali ditagih. Tak pelak, nama Atta Halilintar selaku putra sulung keluarga Halilintar ikut terbawa dalam pusaran kasus hutang orang tuanya. Gerah dengan pemberitaan tentang hutang orang tuanya, Atta Halilintar pun akhirnya angkat bicara. Aduh, aku belum nonton, nggak tahu. Ada kabar seperti itu, Aku nggak ngerti juga, masa gimana ya? Kalau aku juga nggak tahu tuh utang apaan gitu. Aku tuh orangnya udah jarang banget buka-buka sosmed, buka infotainment nggak mau. Aku lebih jaga mental health aku sama istri. Jadi kalau di rumah tuh kita kerja, habis kerja ya udah ngobrol, main, bikin bisnis gitu. Jadi kalau gitu-gitu aku malas ngikutin, malas baca. Cuman kalau misalnya ditanya juga utang apa, aku nggak tahu ya. Nggak mungkin, maksudnya orang tua aku kayak gitu, nggak mungkin. Aku nggak. Tapi Bang Atta kenal Umi Alifnya nggak yang nagihin utang itu? Nggak tahu, nggak kenal. Sempat menghubungi orang tua untuk menanyakan kebenarannya. Nggak tahu, aku juga nggak pernah ngerti. Maksudnya orang tua aku dari dulu ngajarin aku yang baik-baik, nggak pernah gitu ya, nggak pernah tahu ada utang-utang kayak gitu. Ya iyalah, tapi aku udah biasa kok, hidupku silih berganti kayak gini kan. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Ya semoga jadi ini aja lah, jadi nilai yang baik, mungkin jadi penghapus dosa-dosa gitulah. Tapi kalau soalnya aku pribadi, aku nggak tahu ya ada kayak gitu-gitu. Aku pribadi, aku aja sampai sekarang kayaknya aku nggak punya utang, sama Bang aja aku nggak punya utang gitu. Karena aku orangnya, aku sangat membeli kalau itu aku mampu. Aku tuh orang nggak mau memaksakan. Memaksakan yang nggak bisa dibeli, minjem duit orang enggak. Apalagi bisnis gua aja, aku mending mulai dari duit 1 juta daripada mulai 100 juta tapi pakai duit orang. Aku mending dari 1 juta gitu. Sementara itu, menurut Umi Afif yang kini berdomisili di Jerman, akhirnya menjelaskan perihal kronologis awal peminjaman uang tersebut. Menurut pengakuannya, Umi Afif meminjamkan uang tersebut kepada Lenggo Geni sebesar 40.000 euro pada tahun 1997 silam. Konon uang tersebut dipinjam ibunda Atta untuk membuka salah satu bisnis usahanya dengan kesepakatan keuntungannya dibagi bersama. Seiring berjalannya waktu, uang tersebut pun tak kunjung dikembalikan keluarga Halilintar sampai saat ini.
Dan seperti apa juga tanggapan pengacara keluarga Halilintar perihal hutang piutang tersebut? Oh, dia tuh dulu kan di Malaysia kenalan, adiknya jalan ke Malaysia, itu juga jalan masa jumpa situ karena orang sama-sama orang Minang kan. Waktu tuh masih Krismo udah susah, banyak susah lah. Dia panggil Uni kan, orang Minang. Uni punya duit, nggak pinjam. Uni, ayo kita bisnis, kita beli kedai di Duta Mas. Satu lagi tinggal, semuanya udah laris. Umi bisa munduran dikit, Umi, biar kelihatan Uminya. Apa? Ya. Umi boleh lanjut nih. Terus satu lagi kedainya semua udah laris di Duta Mas, Jalan Fatmawati, jalan apa ya di apa lah. Marah aku bilang, duit Uni nggak hilang, malah untungnya 4 ganda katanya. Uni mau untung berapa? 100%, 90%, 75%, atau Uni mau pinjamkan aja. Pokoknya duit itu nggak hilang, berlipat ganda untungnya. Pegawai kita rajin kerja 24 jam, bisa 24 jam siang malam katanya kan. Janji mulu-mulunya nggak hilang, duit Uni itu nggak hilang, percayalah katanya. Waktu itu masih di Jerman sering telepon kan, telepon kadang bulan puasa telepon, tolong cepat lah inilah ya, nantilah pulang, kalau dikirim nggak mungkin. Duit ada tapi bukan tabungannya anak-anak, udah bilang tuh bukan duit Umi Afif, itu duitnya milik anak-anak masih kecil kan, si Afif itu masih umur 2,5 tahun. Terus pandai lah dia bujuk-bujuk, mau bagi hasil 50%, 25% katanya. Yalah nanti kalau Jakarta, ya cepatlah nih datang ke Jakarta, memang diambil tabung itu semua. Ada 40.000 DM ya, sekarang tuh 40.000 euro. DM udah bukan dengan euro. Terus ke sana dijemput sama adiknya sama jemaahnya lah. Itu kan nggak cukup duitnya kalau misalnya uang tabung ini. Ya nanti kita bisa nambah anggota lain, nanti bisa jual mobil lain-lain, kita patungan. Pokoknya duit Uni itu nggak hilang, tidak hilang katanya kan. Untungnya berlipat ganda. Nah itu katanya. Ya akhirnya diserahkanlah duit itu, disaksikan oleh si Ance namanya. Ance itu orang Manado, dia dulu Kristen dan masuk Islam. Dia tinggal sama dengan si Geni itu. Terus dia nama Rabiatul Adawiyah, nama Islamnya, hijrahnya. Orang pada hijrah. Pelitapku semua orang pada hijrah. Kita senang karena dia untuk Islam. Kita menciptakan lapangan kerja, duit nggak hilang. Kita sekarang perusahaan, bukan dakwah lagi, bukan jemaah katanya. Terus sudah diserahkan uang tuh, dia tukar. Orang bank tuh nggak cukup untuk nukar uang tuh. 100 hari minjam dia. Uang tuh nggak jadi beli Duta Mas tuh, dia gunakan untuk Jakarta Fair, dagang kan, banyak tuh. Nggak jadi beli toko tuh kan, mau beli toko. Oh ini lebih bagus kita putar duit ini, nanti biar untungnya tambah banyak, nanti kita janjinya belum tapi 97 lawan 98 Umi Afif udah ke Jakarta lagi, gue tahun ke 2000 ke Jakarta. Mana duitku gini? Tanya, oh bagus, duitnya udah untungnya berlipat ganda. Klien saya Mbak, saya sempat nanya Mbak, kalau 40.000 euro itu dikali 18.000 aja, itu udah hampir 720 juta ya, more or less ya, kira-kira ya. Apakah masuk dalam akal logik kita, orang yang punya uang sebanyak itu tidak berani menampakkan mukanya, tidak berani menunjukkan identitasnya, dan tidak hadir ke Indonesia? Saya rasa kalau emang domisili luar negeri ya, itu bisa minjem loan, buat pinjam ke Indonesia, buat nagih utang itu bisa loh. Dan memang, makanya kan saya bilang, statement saya sebelumnya, domisili kami tidak pernah berubah. Kalau ada hadir. Oh klien saya ditutup pintunya, datang kantor saya. Selama kuasa belum dicabut. Terhitung sudah 24 tahun lamanya persoalan hutang itu masih bergulir dalam pusaran waktu. Seakan buntu, persoalan hutang ini pun belum juga menemukan titik terang. Sempat timbul niat Umi Afif untuk merelakan hutang tersebut dan mengubur persoalan ini di lubuk dasar hatinya. Namun apa boleh buat, ingatannya tentang hutang masa lalu itu kembali bangkit dan memaksanya untuk meminta kembali haknya.
Lantas, mengapa baru sekarang ini Umi Afif mencoba menagih hutang yang dipinjam keluarga Halilintar? Benarkah Umi Afif juga tidak memiliki surat perjanjian tertulis alias hitam di atas putih saat memberikan pinjaman tersebut? Kenapa waktu itu nggak kepikiran untuk ada hitam di atas putih, Umi? Karena saksi banyak. Karena kita yakin dia kan orang Tuhan, mengajak orang ke Tuhan. Ini grup dakwah tapi dia udah tukar bisnis. Sekarang untuk grup kita bisnis ini bukan dakwah lagi. Dakwah juga tapi kita sekarang basis kita perusahaan. Katanya duit itu diputar. Tiap tahun diulang kok, bukan sekali. Tahun 2000 ditanyain 2003, 2004 tuh katanya dia kursi ya tuh drop. Pening kan itu udah ini minta lagi. Katanya mau dibayar tahun 2005 tuh oleh siapa tuh yang pengantinya. Terus minta tuh kan tahun 2005 tuh jumpa sama adiknya Tetri Rahmi itu adik kandungnya. Teteh gimana tuh uang? Oh iya udah mau bayar katanya. Bukan sekarang aja, sering kok, bukan sekarang aja, cuma Umi Afif karena punya FD sekarang, ya tadinya udah dikubur kan, udah dia tidak mau bayar ya udahlah. Teringat lagi orang waktu itu Umi Afif nggak punya suami, anak masih kecil, kerja banting tulang itu duit beras gudut keringat itu ditambah dengan tabungan anak. Tolong pulangkan duit tabungan anak-anak Umi Afif, tabungannya Aziza dan Afif 40.000 euro sama dengan 40.000 DM itu aja. Umi Afif enggak minta untung yang berlipat ganda. Dia udah bisa enggak minta karena ada lawyer di Medan. Umi Afif nggak bisa, dia harus bayar 50 miliar. Jangan mau 40.000 euro itu kata lawyer dari Medan. Lawyer itu malah mau ngusut. Kalau seorang pengusaha itu ya, yang punya citra baik, terus dibilang berhutang, terus nggak bayar, itu kan sedikit memberikan dampak buruk. Namun alhamdulillahnya semua rekan dan partner dari klien saya juga tidak berdampak akan hal itu sih. Itu aja sih yang perlu saya tegaskan, bahwa kepada halayak ramai saya rasa masyarakat bukan mempunyai edukasi yang baik lah. Orang ngutang, memberikan pinjaman, terus dia tidak berani menunjukkan wujud aslinya. Makanya saya tantang, klien saya pun bingung Mbak. Kalau emang ada, hadir dibayar. Ada, hadir dibayar. Tapi kalau nggak ada, dengan apa yang dilakukan, bilang-bilang utang belum bayar, ngehujat rame-rame, kita ngapain? Kan itu kan nggak, it's not quite balance gitu kan. Kalau ditanya utang dibayar apa enggak? Nah saya tanya, kalau misalnya ternyata utang itu nggak ada, kita ngapain? Coba tanya ke dia gimana ke kita. Itu aja sih Mbak. Gitu. Cuman klien saya memang sampai hingga pada saat ini membuka pintu musyawarah yang sebesar-besarnya. Tidak ingin menambah musuh, tapi ingin menambah saudara. Itu aja sih Mbak. Terungkapnya kembali kasus lama antara Umi Afif dan keluarga Gen Halilintar. Mulanya berawal dari seorang konten kreator bernama Safas. Kemunculan Safas dianggap penyambung lidah dari Umi Afif untuk menagih hutang tersebut ke keluarga Halilintar. Sebagai perwakilan dari keluarga Umi Afif, Safaf mengaku prihatin melihat Umi Afif tak kunjung mendapat kembali uang yang dipinjamkan kepada keluarga Halilintar. Tak pelak, lewat sosial media, Safas pun mengingatkan kepada Atta Halilintar untuk melunasi hutang ibundanya, Lenggo Geni Faruk. Sebenarnya sih di sini saya cuma sebagai mediator ya. Saya cuma hanya menyampaikan apa yang menjadi hal yang harus saya sampaikan. Jadi kenapa saya buat part di TikTok, part 1, part 2 gitu kan. Itu saya pengen mengangkat bagian yang itu tidak diangkat di media sosial. Kayak di YouTube saya pernah lihat di 9 bulan yang lalu kalau nggak salah itu ada keluarganya Gen Halilintar itu mengatakan hal yang bagi pihak kami, Umi Afif ya, itu adalah kebohongan gitu ya. Uang itu tuh uang pinjaman katanya, uang pinjaman yang harus yang akan dijalankan oleh keluarga Gen Halilintar gitu. Itu penyerahan uang itu di tahun 1997, uang itu diserahkan sebanyak 30.000 euro kalau nggak salah. 30.000 euro. Terus uang itu setelah dikasihkan ke keluarga Gen Halilintar,
lalu dijalankan sama mereka gitu. Dan itu pas diserahkan di Bintaro ya, diserahkan uang itu di Bintaro, banyak saksinya gitu. Salah satunya adalah adiknya Bapak Atta Halilintar gitu. Sebenarnya sih saya cuman ingin ada tabayun ya, tabayun gitu. Benar nggak sih dari pihak Gen Halilintar sama dari pihak Umi gitu. Karena kan saya ketika mendengarkan cerita itu kan merasa sedih ya, merasa sedih ketika dia orang yang pernah memberikan uang kemudian malah dibuat seolah-olah dia yang bersalah gitu. Ya, yang menjadi dasar saya untuk mengungkap ini sebenarnya sih bukan mengungkap, saya cuma meneruskan sesuatu yang sudah ada gitu ya. Kalau bisa kan keluarga Gen Halilintar kan bisa langsung datang ke Jerman gitu kan. Mereka kan bolak-balik ke setiap negara gitu kan kalau di YouTube gitu kan. Sudah pernah, bahkan udah dijanjikan sama ibunya Atta Halilintar sudah pernah menjanjikan berkali-kali. Umi Afif pengennya langsung video call sama ibunya Atta Halilintar dulu baru dia mau. Dia pengen ketemu. Ini foto-foto jamaah-jamaahnya. Dia ngasih foto ini menunjukkan bahwa dia bersama ibunya Atta Halilintar, ini ibunya Atta Halilintar. Siapa aja? Kalau di sini ada istri-istri konglomerat gitu ya, yang nggak saya bahas di sini. Sebenarnya sih tantangan ya bagi seorang konten kreator, sebuah reaction itu adalah tantangan gitu. Bagi saya ini tantangan karena ini kisah nyata yang saya angkat menjadi sejarah gitu. Kan di TikTok saya juga bilang sejarah part 1 part 2. Di situ saya memunculkan sebuah keadaan seorang ibu ya, seorang ibu yang menginginkan uangnya kembali tapi tidak kembali gitu. Dari sini saya memperjuangkan kebenaran ya. Kebenaran dalam arti siapa sih yang benar di antara mereka berdua? Aksi Safas menagih hutang yang diduga milik Ibunda Atta Halilintar nyatanya memang menuai beragam respon warganet. Tak sedikit banyak netizen yang menilai kemunculan Safas hanya mencari sensasi belaka. Namun persoalan ini sudah terlanjur menjadi buah bibir di jagat maya hingga sampai ke telinga orang tua keluarga Aurel Hermansyah yang notabene besan dari keluarga Halilintar. Sebagai mertua Atta, Anang Hermansyah pun angkat bicara mengenai persoalan yang lagi-lagi merundung menantunya itu. Suami Ashanti itu mengaku belum mengetahui secara jelas duduk masalah yang sebenarnya terjadi. Meskipun begitu, Anang mengaku akan terus mendukung dan mensupport menantunya maupun besannya dalam menyelesaikan permasalahan yang menerpa keluarga mereka. Aku bilang ranah yang memang terus terang itu kita nggak mengerti dan memahami. Secara keluarga ya kita pasti support. Apapun yang akan diperjuangkan nanti atau diperjelaskan, ya kita pasti support sebagai sama-sama keluarga kan besan. Hidup cobaan, kalau nggak bisa dicoba ya kita nggak naik kelas. Apapun kita keluarga, kalau memang itu didiskusikan bersama-sama ya pasti kita open lah, nggak mungkin enggak. Udah aku tanggepin ya di Instagram, maksudnya gimana ya, memang hidup banyak orang bilang hidup public figure ya harus siap di komentar, di koreksi, di ini. Iya, tapi memang kan memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga gitu. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan gitu. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu. Kenapa kamu masih ganggu-ganggu hidup orang? Mungkin saya laki-laki lebih kuat, tapi kalau perempuan emang bisa sekuat laki-laki gitu kan. Jadi nggak kayak gitu juga gitu. Karena dulu kan yang memaksa kita mengumumkan, ngasih tahu kabar segala macam dari netizen juga gitu. Tuntutan netizen. Iya, karena memang dulu banyak banget fitnahnya. Ini Atta buru-buru nikah, gara-gara hamil luar nikah, hamil ini. Kok gini ya beritanya? Akhirnya kita kasih tahu ini masih negatif ya. Sempet tuh saya bikin cerita gitu, ini masih negatif tuh. Jadi jangan ngomong gitu. Dan orang bilang itu bohong, di fake segala macam. Kita tunjukin nih alhamdulillah positif. Jadi tanggal segini. Jadi nggak ada fitnah yang terus menyusuk. Hamil luar nikah itu kan berat loh.
dibilangin hamil luar nikah tuh menurutku itu berat banget buat aku pribadi sama dia berat banget, apalagi aku memang menjaga kayak nggak ada itu tanggung jawabnya, maksudnya aku punya prinsip nggak boleh hamilin orang luar nikah gitu. Jadi itu sakit banget, tapi setelah diumumin sekarang udah kayak gini, kayak gimana, kayak ya semuanya udah terjadi, ya jangan masih ngomongin juga gitu loh, jangan masih mengkait-kaitkan karena ini, karena itu, karena ini, katanya di inilah, di itu, aduh, udahlah gitu loh. Jadi give some space gitu, give some space, give memanusiakan manusia lah. Masa di saat istriku gini aja masih di sosmednya masih diomong-omongin terus, iya masih diomong-omongin karena ini, karena kayak nggak ada ininya gitu, kayak nggak ada akhlaknya. Padahal kan kita masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang santun. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.